Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surat As-Sajdah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha khalaqa Adam biyadihi ala akmali suratin wa ahsaniha wa lam yakun fi dhurriyyatihi man yuwazihi fi jamalihi wa kana Yusufu qad u'tiya syatru husnihi. Min tafsir Ibnu Katsir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah pengajian subuh, salat subuh berjamaah di Masjid Hakim Rahmah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang selalu mendapat rahmat-Nya. Tidak ada orang yang paling beruntung ketika seorang hamba diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah, terutama di dua waktu, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Juga kepada Ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah, para imam, para asatidz, para dewan guru yang mudah-mudahan selalu istiqomah. Allah bimbing, Allah jaga fi dunya wal akhirah. Maka di sini insyaallah mengambil dari kitab-kitab yang sudah mudawan tentang foto-foto para nabi. Bapak-bapak pengen tahu kayak gimana gambar-gambar para nabi. Supaya lebih yakin, ini rujukan kitabnya yang pertama, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, daripada sanadnya Zubair bin Muqtim, perawinya adalah Imam Baihaqi. Rujukan yang kedua ada namanya kitab Al-Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Dalam kitab Al-Kabir, nama pengsusun kitabnya kitab namanya Al-Imam Tabrani. Yang kedua namanya kitab Al-Awsat. 1, 2, 3, 4. Ada namanya Fi Takhiri Al-Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari pun dalam kitab tarikhnya yang di Sahih Bukhari itu rujukan kitab. Baik, dari 4 kitab ini sama keterangannya. Ini waktu zaman-zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq awalnya memang mengutus kepada salah satu prajurit terbaik untuk mendatangi Raja Heraklius yang ada di Romawi. Baik. Nah, ketika itu diutuslah 2 orang. Untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi yang pertama waktu baginda Rasul masih hidup itu Raja Heraklius disurati. Terus ada yang kedua kalinya setelah baginda Rasul wafat, yaitu pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq diutus. Namanya siapa? Namanya Hisham al-Asmawi. Siapa? Hisham al-Asmawi yang diutus langsung oleh Abu Bakar Siddiq untuk menemui Raja Heraklius. Jadi Raja Heraklius itu termasuk raja yang umurnya panjang dan termasuk istrinya paling banyak. Hampir satu kampung Romawi, bukan kampung ya, kota. Hampir satu kota Romawi itu perempuan yang cantik pernah jadi istrinya. Bukan istri sebetulnya, selir. Satu negara jadi istri dia. Namanya Raja Heraklius. Kalau di televisi film itu ada namanya apa? Hercules, versi Hollywood. Kalau versi hadis namanya Raja Heraklius. Singkat cerita, akhirnya kedua sahabat ini yang diutus oleh Abu Bakar Siddiq ditemani oleh satu orang berangkatlah. Pertama arahnya kemana? Ke Gitoh al-Himsa. Himsa itu di mana? Di Damaskus. Damaskus itu di mana? Di Syria. Namanya Guttoh. Guttoh itu salah satu kerajaan yang di kerajaan Bizantium yang di bawah naungan Raja Heraklius. Jadi di Himsa itu ada kurang lebih 100.000 pasukan Bizantium, Yordan, Palestina, dan pasukan khususnya ada di Romawi. Maka di situ bermalon beristirahat. Ya jauh lah ya, dari Madinah ke Romawi. Akhirnya bapak-bapak, singkat cerita datanglah ke kerajaan Rum, ke kerajaan Romawi. Maka apa yang dikatakan ketika datang ke kerajaan Romawi itu memang megah. Itu kan peninggalan dari zaman-zaman dulu ya, dari zaman Nabi Isa, dari zaman Paulus. Langsung itu Syekh Al-Hisham Al-Asmawi mengucapkan sambil itu pedang ditancapkan di depan raja sudah masuk. Jadi kalau kata bahasa raja ini orang nggak sopan amat. Masuk dan langsung mengeluarkan pedang di hadapan Raja Heraklius, ditancapkan des dan mengucapkan la ilaha illallah, sebentar lagi kerajaanmu akan hancur oleh bangsa kami. Tiba-tiba ngomong gitu. Siapa? Astagfirullah. Siapa? Hisham al-Asmawi langsung bergetar. Itu gempa, retak, langsung bergetar semuanya sampai itu Raja Heraklius mendongkokkan kepalanya. Berhenti. Kata Heraklius, apakah seperti ini penghormatan daripada orang Arab? Apakah seperti ini penghormatan daripada salah seorang yang mempunyai raja yang agung, yaitu yang anggap engkau yaitu nabi dan rasul? Ya. Penghormatan kami tidak seperti ini kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Tapi penghormatan kami memang seperti ini ketika di dalam jiwanya ada orang-orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah. Itu prajurit Romawi sudah mengeluarkan pedangnya, mau ditebas. Kebayang gak? Di hadapan ratusan ribu, ini 2 orang. Nyali luar biasa. Kata Heraklius, wahai para panglima prajurit, masukkan lagi itu pedang. Tenang. Yang kedua, apakah, saya ingin bertanya, ketika engkau mengucapkan zikir ini di rumah-rumah kalian, apakah sama bangunan kalian bergetar seperti ini? Kata itu Hisham al-Asmawi, tidak. Kami setiap pagi dan petang berzikir kalimat ini dan tidak menggetarkan bangunan-bangunan kami,
dan tidak menggetar dan tidak merobohkan apa-apa yang di sekitar kami. Aduh, Heraklius senang. Pasti sudah kuduga. Seperti itulah mental keberanian daripada pasukan Muhammad. Aku senang. Jadi senang Heraklius. Memang simpati sebetulnya Heraklius. Ya udah, tenang. Kamu bermalam di sini 3 malam. Pokoknya aku akan fasilitasi semua. Maka kesaksian Al-Hisham Asmawi, maka aku pun menginap. Dan aku melihat semua dinding permadaninya berwarna merah. Kata siapa? Hisham Al-Asmawi. Maka seketika, kira-kira jam 2 malam, kalau jam pertengahan malam, maka Heraklius datang ke kamarku. Dia membawa kurang lebih 13 kotak. Yang 13 kotak itu kotak-kotak kecil, dan ada kunci-kunci gembok yang kecil yang semuanya kuncinya dari emas. Dan di dalamnya setelah dibuka aku melihat itu ada penutup gambar atau foto, yang ada yang mengatakan foto itu campuran daripada berlian dan emas, perunggu, dan ditutupi oleh sutra putih, ditutupi oleh sutra merah, dan ditutupi oleh sutra yang berwarna hitam. Maka pada waktu itu, ini laporannya Sayyidina Hisham kepada Abu Bakar Siddiq setelah pulang dari Romawi. Kata Heraklius, aku ingin bertanya kepada kalian, ini kotak yang 13 ini menurut kalian apa? Aku tidak tahu. Kotak yang 13 ini di dalamnya ada foto, di dalamnya ada gambar. 13 kotak ini, masing-masing kotak ada para nabi. Oh, bapak-bapak mikir, itu nabi kapan dipotonya ya? Ada, tenang. Masalah kecil, masalah potongan-potongan, ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada dalam kitab ini nanti Asbabun Nuzul, kenapa itu foto gambar sampai ke tangan Heraklius. Baik. Maka kata Hisham Al-Khalid, akhirnya itu Heraklius memanggil aku, sini dekat aku. Ditumpuk kecil-kecil. Maka diambil satu persatu. Ketika dibuka, maka kuncinya pun dibuka, kuncinya dari emas, gemboknya dari emas. Maka itu gambar dan foto ditutup dengan sutra. Di situ hatiku bergetar. Pas dibuka, Allahu Akbar, aku melihat di dalam gambar itu ada seseorang tegap badannya, wajahnya seperti matahari, ada 2 pintalan, tidak berjanggut. Belum pernah aku melihat leher yang sepanjang manusia ini, wajahnya tampan seperti matahari. Kata Heraklius, kamu tahu ini siapa? Saya tidak tahu. Ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Dah, tutup lagi. Dibuka lagi kotak yang kedua. Maka aku pun melihat gambar yang putih. Wajahnya sangat putih, tubuhnya putih. Rambutnya sangat keriting. Kedua matanya merah. Tegap namun tegap badannya, halus janggutnya. Kata Heraklius, kamu tahu ini siapa? Lah, saya tidak tahu. Ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Maka aku pun terperanjat. Allah, ini untung banget sahabatnya. Hanya 2 orang ini bapak-bapak yang bisa diperlihatkan gambar yang asli. Ditutup lagi. Maka diambil kotak yang ketiga. Maka aku melihat laki-laki yang teramat putih. Matanya sangat indah. Lebar dahinya, panjang pipinya, putih janggutnya, seakan-akan ia sedang tersenyum.
Kata Heraklius, kamu tahu gak ini siapa? Lah, saya tidak tahu. Ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Kita tutup dulu. Maka ditutup lagi. Tapi itu Heraklius aneh. Ini kan terakhir. Terakhir ini di bawah, diloncat, digosor, truk aja. Pas dibuka, kamu tahu siapa? Maka aku pun menangis. Nangis itu saya Hisam. Wallahi hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Aisyah itu ketika baginda Rasul hidup, ya masih ada beliau. Nangis. Betul ini Rasulullah. Nangis. Kenapa? Kata Heraklius, sebetulnya ini kotak terakhir aku simpan. Tapi sengaja, engkau kan umatnya, engkau kan sahabatnya, sengaja aku percepat katanya. Ya udah, tutup lagi. Maka dibuka lagi itu kotak. Aku melihat matanya agak ke dalam. Gambarnya orangnya saumatan, agak kehitam-hitaman, giginya tersusun rapi, bibirnya menjulur ke atas, seakan-akan sedang marah, rambutnya keriting dan bermuka masam. Kamu tahu ini siapa? Lah, saya tidak tahu. Ini adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Bengong lagi itu saya. Allah. Enggak nyangka mau diperlihatkan foto-foto para nabi. Udah, kata Heraklius, itu. Dibuka lagi kotak. Dan aku melihat setelah dibuka itu foto yang dibungkus dengan sutra. Di samping Nabi Musa itu fotonya dua orang, rambutnya berminyak, lebar dahinya, dan kedua matanya ada garis hitam sampai ke hidung. Kamu tahu siapa ini? Lah, enggak tahu. Ini adalah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun itu adalah kakak kandung dari siapa? Dari Nabi Musa alaihi salam. Dibuka lagi. Setelah dibuka itu foto yang dibungkus dengan kain sutra, maka aku pun melihat ada laki-laki kehitam-hitaman. Rambutnya tidak keriting. Tinggi badannya sedang seperti orang marah. Jadi di fotonya lagi agak marah. Kamu tahu siapa ini? Lah, saya nggak tahu. Ini adalah Nabi Lut alaihi salam. Allah Akbar, kata saya Hisam, bengong, kaget. Oh, ini Nabi Lut. Udah, tenang. Dibungkus, ditutup lagi. Maka dibuka lagi. Maka aku melihat ada foto laki-laki berkulit putih, bercampur merah, mancung hidungnya, tipis bulu cambangnya, tampan wajahnya. Ya Allah, ini wajahnya tampan amat. Jadi cabangnya kecil ke sini nih. Kamu tahu siapa ini? Enggak. Ini adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Allah. Nabi Ishaq punya bapaknya Nabi Ibrahim. Udah tenang. Gemeteran, keringetan itu saya sama. Kaget. Akhirnya dibuka lagi itu foto sutra yang di dalamnya ada foto. Maka aku melihat orang yang mirip dengan Nabi Ishaq. Oh, ini sama Nabi Ishaq. Di bibir laki-laki ini ada tai lalat. Allah, ini ganteng amat nih orangnya. Di bibirnya ada tai lalat. Kamu tahu ini siapa? Lah, saya nggak tahu. Kata Heraklius, ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Allah. Dibuka lagi, tenang. Gemeteran, nangis. Akhirnya aku pun melihat lelaki yang kulit putih, tampan wajahnya, mancung hidungnya, tegap badannya, wajahnya memancarkan cahaya, wajahnya penuh kehusuan. Kata Heraklius, kamu tahu gak ini siapa? Lah, ya. Ini adalah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ismail itu istri daripada Siti Hajar, Nabi Ishaq anak daripada siapa? Istri Nabi Ibrahim, Siti Syarah. Udah tenang, kata dia, tenang. Dia bengong aja saya. Aku masih ada lagi. Maka dibuka lagi itu foto yang dibungkus dengan kain sutra. Maka aku pun melihat wajahnya seperti matahari,
sangat mirip dengan Nabi Adam. Allah, ini wajahnya sangat mirip 11-12 dengan Nabi Adam. Wajahnya seperti kamu nih tahu siapa? Enggak. Ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saking ganteng-gantengnya itu 70 istri menteri sampai mengatakan falamma ra'aynahu akhbarna wa qatta'na aydiyahum. Ketika para istri menteri yang 70 orang melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka memuji Allah dengan mengagungkan Allah. Tidak terasa kalimat yang keluar dari mulutnya, saking terpesona melihat kegantengan Nabi Yusuf. Apa yang dikatakan oleh 70 istri menteri? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukanlah manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Tapi bapak-bapak ingat, kalau ingin lihat gantengan Nabi Adam atau lebih ganteng Nabiullah Yusuf alaihissalam, di sini ada hadisnya daripada Al-Imam Abu Qasim As-Suhaili radhiyallahu anhu, sanadnya Yusuf kana ala nisfi min husni Adam. Allahu akbar. Ternyata Nabi Adam lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Apa? Yusuf kana ala nisfi min husni Adam. Nabi Yusuf itu kegantengannya setengah dari kegantengan Nabi Adam alaihi salam. Fa inna Allah khalaqa Adam biyadihi. Maka sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaannya. Ala akmali suratin wa ahsaniha. Sesempurna-sempurna ciptaan dan setampan-tampannya wajah. Terus apa? Walam yakun fi dzurriyyatihi. Dari seluruh keturunannya man yuwazihi fi jamalihi, tidak ada yang bisa mengalahkan kegantengan daripada Nabi Adam, termasuk Nabi Yusuf. Tapi ada satu manusia yang paling mulia yang mengalahkan kegantengan baginda Nabi Adam. Siapa? Rasulul Akram, yaitu baginda Rasulullah SAW. Namun gak diperlihatkan, gak bakalan kuat. Nanti di surga bapak-bapak, ketika baginda Rasul masuk ke dalam surga, itu bidadari pingsan semua, sempat sujud semua, gak ada yang kuat. Namun tidak diperlihatkan. Yang diperlihatkan Siti Khadijah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Terus wa kana Yusuf qad utiya syatra husnihi, dan Nabi Yusuf itu setengahnya kegantengan Nabi Adam itu di Nabi Yusuf. Berarti apa? Jauh lebih tampan Nabiullah Adam alaihi salam. Allah. Baik. Dibuka lagi sudah. Dibuka lagi itu apa? Kotak. Dan aku pun melihat lelaki berkulit kemerah-merahan, gempal kedua betisnya, lemah pandangannya, sedang tubuhnya selalu membawa pedang. Kamu tahu ini siapa? Tahu? Ini Nabiullah Daud alaihi salam. Allah. Untung nggak ada dua orang itu bapak-bapak. Dari sekian sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, secara fisik bisa melihat foto dua orang ini. Nggak masuk di kalangan sahabat. Ini Hisam Asma'i bukan perawi hadis yang banyak, enggak. Coba mama. Orang nggak punya, orang miskin, orang fakir ini. Hisam Asma'i itu sengaja diutus bukan orang kaya, bukan Abdurrahman bin Auf, tapi orang fakir. Allah bisa nginap di kerajaan Romawi Heraklius. Dibuka lagi. Dan aku pun melihat besar pinggangnya, Allahu Akbar, panjang kedua kakinya, dan sedang menaiki kuda. Kamu tahu siapa ini? Saya nggak tahu. Ini adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Allah. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman umurnya nggak panjang, sampai 40 tahun menikah.
dan gambar itu melihat pemuda yang berjanggut. Sangat hitam janggutnya. Pemuda umur 33 tahun. Siapa coba? Ini umurnya 33 tahun. Siapa coba? Banyak rambutnya, indah kedua matanya. Allahu Akbar. Tampan sekali, tampan wajahnya. Kamu tahu ini siapa? Lah, ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Allah. Terus kata Hisam, raja, ini kamu dapat foto ini dari mana? Baik, aku membaca daripada suhuf, dari Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa. Aku pun memegang kitab Taurat suhuf yang asli yang dibawakan oleh Nabi Musa. Pecahan-pecahan kitab Taurat yang ada aku baca. Satu ketika, kata Heraklius, Nabi Adam memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, tolong perlihatkan suarun foto atau gambar para nabi-nabi pilihan dari salah satu keturunanku, anak cucuku." Maka akhirnya Allah utus malaikat Jibril untuk membawa 13 foto. Dan itu malaikat Jibril bawanya itu sama ini kotaknya. Rapi, malaikat Jibril bawa foto itu foto dibungkus dengan kain sutra berwarna hitam, kain sutra berwarna putih, kain sutra berwarna merah, dibungkus dengan kotak ini. Kata Heraklius, ini kotak yang 13 dari malaikat Jibril langsung dibawa dari langit atas beritahu. Ini kotak Allah. Terus gimana? Akhirnya menjelang wafat Nabi Adam alaihissalam itu dikubur, dikubur. Terus ada yang menemukan siapa? Raja Iskandar Dzulkarnain. Kata Heraklius. Omongan Heraklius ya itu udah satu paket dalam kitab Al-Imam Bukhari dalam tarikhnya. Akhirnya Raja Iskandar Dzulkarnain sebelum wafat diserahkan kepada siapa? Kepada Nabi Daniel. Akhirnya Nabi Daniel pun diamanatkan, ini 13 foto jangan sampai hancur. 13 foto jangan sampai ada yang mencuri. Bapak-bapak, akhirnya 13 foto itu turun-menurun dari raja ke raja, tapi memang ini 13 foto kuat sekali dipegang oleh raja-raja daripada keturunan Bani Israil. Termasuk Heraklius masih keturunan Bani Israil. Akhirnya itu raja terus turun-temurun dari mulai Paus sebelumnya apa? Heraklius terus Paus. Pertanyaannya, itu foto apakah masih ada? Masih ada 100%. Ulama-ulama Syria, para dokter udah mengetahui. Di mana letaknya? Ya di mana lagi? Heraklius di mana? Di Vatikan. Itu kan tinggal petik. Paus Heraklius ada di Vatikan Roma. Bapak-bapak, termasuk foto baginda Rasulullah SAW ada di Vatikan Roma. Ada yang berani ngambil? Nggak bisa. Berkali-kali ulama-ulama dari Turki, dari mana, nggak bisa. Khusus 13 foto ini tetap dimiliki oleh orang-orang Romawi Vatikan. Sampai kapan? Nah, sampai nanti ada di Armageddon. Di Armageddon itu 70.000 pasukan Imam Mahdi akan bertempur dengan 80 negara multinasional yang panglimanya dikomandoi langsung oleh Romawi. Nanti mereka akan kalah. Insya Allah mudah-mudahan yang 13 foto ini akan diambil, dimiliki oleh pasukan Imam Mahdi. Itu bapak-bapak, akal kita jangan dulu pakai akal, enggak nyampe hati, iman. Jangan punya pemikiran itu 13 Nabi dipoto di mana? Aduh, jangan. Itu min ayatillah, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi Allah mudah.
menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gambar-gambar pohon. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga beberapa pekan baru ini ada hadisnya, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dua hadis saja kita bacakan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana begini Bapak-bapak. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Orang Bani Israil itu sudah Allah umumkan, wa inni faddaltukum 'alal alamin, sesungguhnya aku beri kelebihan kalian daripada seluruh alam. Banyak anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israil, tapi mereka tidak pernah bersyukur, maka Allah akan siksa. Ini ada yang kenapa Allah murka? Oh pantas, Allah benci, Allah melaknat, semua makhluk melaknat. Sama nabinya itu sama nabinya aja Bapak-bapak hatinya sudah busuk. Kita bacakan hadisnya. Hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya Ibnu Umar, baik, daripada Al-Imam Bukhari begini. Inna Musa kana rajulan hayyan satiran. Dari awalnya Nabi Musa itu kalau mandi di sungai di daerah Palestina, mau di Mesir, Palestina, itu suka sendirian. Kalau yang lain Bani Israel ya bareng-bareng, tapi biasa aturan pakai celana biasa, cuman nggak pakai baju. Cuman Nabi Musa suka sendirian, karena Nabi Musa itu mohon maaf telanjang ya, malu. La yura min jildihi syai'un istiyaminu. Nabi Musa nggak mau kelihatan tubuhnya oleh siapapun karena malu ya Nabi pura-pura. Tapi kalau kaum-kaumnya biasa bareng-bareng di sungai biasa. Fa'adahu man adahu min Bani Israel, tuh kurang ajarnya Bani Israel. Dan Bani Israel langsung punya sifat suujon. Tahu kan? Ma yastatiru hadha tasatturu illa min aibin bijidli. Imma barosun wa imma adratun wa imma afatun. Tahu kan? Kenapa sih Nabi kita itu Nabi Musa kalau mandi ngumpet aja, tapi saya curiga nih Musa pasti dia ada masalah di tubuhnya. Kalau enggak punya penyakit corob, penyakit kusta, mungkin dia adroh. Aduh, saya nggak enak ya terjemahannya. Adroh itu apa? Adroh itu, mohon maaf, kalau bapak-bapak kena tongok, kemaluan. Kalau kemaluan kena tongok suka gede ya, burut ya. Bahasa Jermannya burut. Adroh. Apa burut? Coba. Nabi bilang burut. Astagfirullah. Wa am afatu. Apakah tubuhnya banyak luka bekas dibacok atau apa? Akhirnya wa innallaha arada ayyudrahu mimma qalu li Musa. Akhirnya sesungguhnya Allah membebaskan tuduhan daripada tuduhan buruk Bani Israel kepada Nabi Musa dengan cara ketika Nabi Musa mandi di atas batu, itu batu mendadak langsung itu batu falamma faragu akbala ila sami liyahuda wa innal hajar ada bisabihi. Itu batu langsung begini Bapak-bapak jalan. Jalan sendiri. Otomatis kan tubuh Nabi Musa kelihatan. Itu batu jalan sendiri. Nabi Musa kaget loh. Ini kok batu jalan sendiri? Langsung Nabi Musa mengejar. Ya hajar saubi hajar, saubi hajar. Wahai batu itu bajuku, wahai batu itu bajuku. Mau kau dibawa kemana? Sampai Nabi Musa marah, itu batu diketuk sama tongkat. Buka. Batu hajar, batu apa? Wahai batu bajuku. Akhirnya itu batu karena efek dipukul oleh tongkat Nabi Musa sampai kurang lebih ada 5 bolong, dan dari bolong tersebut mengeluarkan mata air, dan oleh Allah direkam kebusukan buruk sangkanya orang-orang Bani Israel di dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa, jangan engkau jadikan
jangan engkau seperti orang-orang yang mencela, menyakiti Nabi Musa dengan tuduhan buruknya. Siapa itu orang Bani Israel? Fabara'ahullahu mimma qalu, maka Allah membebaskan diri daripada tuduhan tersebut. Wa kana 'indallahi wajiha. Akhirnya memang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa itu secara zahir dan batin disucikan, dibersihkan daripada kotoran-kotoran. Subhanallah, masya Allah. Saya juga nangis semalam, baru ketemu gitu hadis kitabnya. Kebetulan ada kitab rangkumannya, namanya Hayatus Sahabat, yang Arabnya, yang terjemahannya. Subhanallah, ini semuanya hasanah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah, ilmu Allah itu luas dan dalam. Baru tahu saya juga. Kalau nggak bukan kitab Dalailun Nubuwah, kitab Hayatus Sahabat, baru tahu ternyata ada pokok-pokok dan gambar para nabi. Dan semakin yakin ini langsung daripada 4 kitab, dan semakin yakin lagi perawinya siapa adalah Al-Imam Bukhari, Al-Imam Baihaqi. Sanadnya langsung siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.